Working in progress. Oke, saya kasih, kamu bisa ini jadi host. Dengan chance saya kasih jadi host. Supaya kamu bantu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih pertama-tama untuk Ibu Kadep sudah memberikan waktunya untuk menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar series Biology Department Webinar Series, dan juga Bapak Ibu dosen yang bergabung, dan uh, Pak Yusdar, Pak Yusdar atau Kak Yusdar, uh, sudah bersedia meluangkan waktunya yang super padat untuk memberikan materi ataupun mungkin inspirasi dan motivasi untuk adik-adik mahasiswa, atau dan motivasi ataupun ide riset-riset mungkin yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Mungkin tanpa harus untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke mungkin memberikan waktu untuk Ibu Kadep menyampaikan opening remark terkait webinar kali ini. Waktu dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Ikram. Selamat sore untuk kita ya semua yang boleh hadir pada webinar series dari Departemen Biologi. Terima kasih untuk Pak Ikram yang sudah boleh membantu mengarrange, dan juga special thanks ya buat Pak Yusdar. Ini luar biasa ya, sangat diapresiasi dalam kesibukannya di jauh sana ya, di Jepang. Jepang ya sekarang posisinya. Iya. Boleh menyiapkan waktu khusus untuk hari ini untuk bisa men-sharing pengalaman penelitian dan pengalaman juga yang non-akademik, dan sangat diharapkan karena sebagian besar ini adik-adik kita, adik-adik mahasiswa. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk boleh belajar dari kakak-kakak yang sudah berhasil di luar sana, manfaatkan momen ini untuk semaksimal mungkin menimba ilmu. Kemudian boleh berdiskusi, nanti sebentar kan boleh diskusi ya. Ada juga Bapak Ibu dosen yang bergabung bersama, dan mungkin ada juga barangkali ya pihak-pihak dari di luar biologi Unhas. Tapi kami atas nama Departemen sangat berterima kasih untuk Pak Ikram yang mengorganisir, terutama Pak Yusdar yang akan membagikan ilmunya. Kiranya acara ini boleh memberikan manfaat untuk kita semua, dan bisa kita boleh ambil atau kita boleh petik apa yang boleh kita ambil dalam pengembangan akademik masing-masing kita, dan peluang-peluang opportunity untuk kita boleh berkembang ke depan. Jadi Departemen Biologi sangat bangga ada alumni kita yang bisa sekarang dalam posisi associate atau asisten profesor ya di Tohoku Uni, yang sekarang akan men-sharing ilmunya. Dengan demikian secara resmi saya membuka seminar series ini. Semoga acaranya kita berjalan dengan baik, sukses sampai akhir dari acara ini. Terima kasih banyak, dan mari kita mengikuti acara selanjutnya. Saya kembalikan ke Ikram, silakan. Ya, terima kasih Ibu Kadep atas sambutannya. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja mungkin ke pemateri kita untuk webinar series kali ini. Pak Yusdar, mungkin brief informasi kalau Pak Yusdar ini alumni biologi angkatan 2009, umur simpul saya waktu itu, menyelesaikan S2-nya di IPB dan mendapatkan sandwich program di Jepang ya waktu itu. Sebelum lanjut S3 di Jepang di Tohoku University, dan sekarang sudah melanglang buana sampai ke pulang balik Jepang, Denmark untuk kegiatan postdoc beliau. Sekarang sudah dapat posisi di lab di Tohoku University.
waktu dan eh, ruang Zoom-nya dipersilakan, Kak Isna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Departemen atas kesempatan yang diberikan kali ini. Saya merasa cukup senang karena diberikan kesempatan untuk membagikan sedikit ilmu yang saya pelajari dan saya lakukan selama studi saya di Jepang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ikram, yang telah menghubungi saya dan memberikan kesempatan bahwa katanya bisa diberi kesempatan untuk share ilmu kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga kepada Bapak Ibu dosen di departemen. Jadi sekali lagi terima kasih. Dan mungkin Ikram saya share screen boleh? Sudah kelihatan? Ikram. Oke, sudah? Belum slideshow, masih. Ya, belum selesai. Oke. Oke ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang atau share sedikit ilmu tentang apa yang saya pelajari selama saya sebagai mahasiswa program doktoral di Tohoku University. Kemudian mungkin di sini bidang ilmunya akan lebih ke bidang genetika tanaman dan populasi genomik dan evolutionary biology. Jadi mungkin bidang ini akan sedikit baru untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau agak sedikit sulit mungkin, tapi bisa ditanyakan nanti di akhir presentasi. Jadi saya akan mulai. Jadi hari ini tuh saya akan membahas tentang pengenalan dan aplikasi Genome-Wide Association Study atau GWAS sebagai pendekatan genetika modern. Namun sebelumnya sepertinya lebih enak ya kalau saya memperkenalkan sedikit tentang kampus atau universitas yang saya tempati sekarang. Jadi sekarang saya kerja ya sebagai staf pengajar di Tohoku University, dan ini merupakan universitas yang juga sebagai tempat saya belajar selama program doktoral selama 3 tahun. Jadi Tohoku University ini berada di kota Sendai, yang dimana dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari Tokyo menggunakan Shinkansen. Jadi jarak dari Tokyo ke Sendai itu sekitar 300 kilo, tapi bisa ditempuh selama 1,5 jam menggunakan Super Express ke Sendai. Jadi Sendai ini tuh di bagian utara Jepang yang sering kena gempa sebenarnya, tapi nature-nya indah. Khususnya di musim-musim sekarang, di musim-musim autumn, masuk ke winter. Ya, jadi Sendai itu kotanya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan mahasiswa internasionalnya banyak karena ada kampus besar di tengah kota. Jadi ini adalah Tohoku University sendiri. Jadi kampusnya berada di tengah kota. Kemudian overview Tohoku University. Jadi Tohoku University ini didirikan pada tahun 1907, sudah 117 tahun, sebagai universitas tertua ketiga di Jepang. Dan kampus ini
dinobatkan sebagai salah satu kampus terbaik di Jepang ya. Jadi beberapa pemeringkatan di dunia memeringkat Tohoku University selalu berada di top 3 universitas di Jepang. Selain itu, Tohoku University juga sekarang memiliki 10 fakultas, 15 program sekolah pasca sarjana, ada 6 research institute, dan juga ada 3 sekolah pasca sarjana untuk profesional. Kemudian jumlah mahasiswa internasionalnya tuh untuk sekarang ada 3.115 untuk tahun 2022. Dan yang paling baik, itu tuh kita merupakan universitas nomor 2 di Jepang yang memiliki jumlah awardee beasiswa dari pemerintah tertinggi kedua di Jepang. Jadi itu sedikit informasi mengenai Tohoku University. Kemudian home base saya sekarang itu tuh berada di Laboratory of Symbiosis Genomics di Department of Ecological Developmental Adaptability di Graduate School of Life Science. Jadi sekarang tuh punya 6 staff, ada 1 profesor utama, kemudian 1 associate profesor, dan 4 asisten profesor. Jadi di lab kami ini tuh membahas tentang eksplorasi hubungan kompleks interaksi antara tumbuhan dan juga mikroba. Bukan hanya itu, kita juga membahas tentang interaksi antara tumbuhan dan juga lingkungan. Dan ini tuh kita bahas melalui pendekatan genomik populasi atau populasi genomik yang hari ini kita akan bahas. Jadi di lab kami itu seperti yang dilihat di slide ini, di gambar ini merupakan salah satu publikasi yang telah kami publish mengenai interaksi antara tumbuhan dan mikroba. Jadi kami mengidentifikasi gen-gen yang mengatur tentang nodulasi dan fiksasi nitrogen di tanaman legum. Jadi kita mengidentifikasi ada kandidat gen yang ternyata bisa mengontrol nodulasi dan fiksasi nitrogen di tanaman legum. Bukan hanya itu, kita juga berhasil mengidentifikasi beberapa gen yang dapat berfungsi sebagai proses adaptasi di iklim lokal di Jepang itu sendiri melalui pendekatan yang sama dengan tumbuhan dan mikroba. Jadi kedua publikasi ini tuh sebagai salah satu contoh approach atau teknik yang kami lakukan di laboratorium kami dengan menggunakan pendekatan genomik populasi atau populasi genomik, yang dimana salah satu approach-nya yang kita gunakan yang saat ini menjadi salah satu yang cukup populer di beberapa tahun terakhir, di 20 tahun terakhir, itu adalah Genome-Wide Association Study. Jadi hari ini saya akan membahas lebih spesifik tentang teknik Genome-Wide Association Study. Namun sebelumnya sepertinya lebih afdol atau lebih baik kalau kita mengetahui sedikit tentang apa itu genomik populasi. Jadi sebelum ke GIWAS, ada baiknya kita bahas mengenai genomik populasi itu sendiri. Jadi di sini anggap kita mengilustrasikan ada suatu populasi besar. Di sini kita umpamakan seperti populasi tanaman yang hanya diisi oleh satu spesies saja, misalnya spesies A. Akan tetapi di populasi ini hanya terisi oleh satu jenis atau spesies yang memiliki beberapa variasi di penampakan luarnya atau kita sebut dengan fenotipe. Jadi variasi ini disebabkan karena adanya variasi di sequence DNA tanaman tersebut. Misalnya gen yang mengkodekan warna bunga. Ternyata di sequence gen tersebut terdapat perbedaan urutan DNA. Salah satu variasi tersebut jika hanya terdapat satu perbedaan nukleotida atau maka disebut dengan SNP atau single nucleotide polymorphism. Jadi inilah yang kita sebut dengan variasi genetik atau juga yang mempengaruhi variasi di fenotipe. Jadi secara keseluruhan genomik populasi itu adalah mempelajari tentang atau studi tentang variasi genetik dalam dan antar populasi, serta bagaimana kekuatan evolusi seperti seleksi alam, mutasi, dan pergeseran genetik mempengaruhi variasi
genetik. Terus apa hubungannya dengan GWAS atau metode GWAS yang saya angkat sebagai tema pembahasan hari ini? Jadi apa itu GWAS atau Genome Wide Association Study? Tadi di slide sebelumnya kita bahas tentang variasi genetik ya. Jadi GWAS ini merupakan metode yang menganalisis variasi genetik tersebut. Jadi secara harfiah, GWAS adalah metode analisis statistik. Jadi ini adalah metode statistik ya, atau bioinformatik yang digunakan untuk mengidentifikasi varian genetik dalam populasi yang berkorelasi dengan suatu fenotipe atau karakter seperti penyakit atau sifat. Jadi penggunaan metode GWAS ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor genetik berupa gen-gen yang berkorelasi dengan suatu sifat atau karakter yang kita sebut dengan fenotipe. Jadi seperti contoh warna bunga, ada satu spesies, tapi ternyata bunganya berwarna-warni. Kira-kira gen apa yang mempengaruhi perbedaan warna tersebut? Jadi kita bisa identifikasi dengan menggunakan metode GWAS. Atau penyakit-penyakit yang lain yang misalnya ada penyakit kulit pada satu populasi, kita bisa identifikasi gen-gen yang menyebabkan penyakit tersebut. Jadi konsep untuk penggunaan metode GWAS ini ada pada hubungan antara variasi genetik yang dimana bahan utamanya adalah SNPs atau single nucleotide polymorphism dan juga sifat atau karakter dalam populasi besar. Kemudian selanjutnya, kenapa harus menggunakan GWAS untuk identifikasi variasi genetik? Jadi mengapa harus GWAS? Jadi yang pertama itu cakupan genom atau informasi genetik, misalnya ada DNA, itu tuh luas. Jadi satu untayan DNA yang luas yang berisi informasi genetik itu bisa dicakup atau bisa diidentifikasi. Jadi betul-betul tools yang powerful yang dapat men-scan atau membaca seluruh ruas sequence DNA. Kemudian yang kedua adalah identifikasi varian umum. Di sini varian umum itu tuh seperti salah satunya SNP atau single nucleotide polymorphism yang bisa didapatkan di organisme manapun dan di sequence DNA manapun. Jadi sifatnya umum, jadi mudah untuk dideteksi. Kemudian yang ketiga itu adalah populasi sampel yang besar dan bersifat replicable, atau jadi GWAS ini itu dilakukan pada populasi yang besar, jadi tidak bisa dilakukan pada populasi yang kecil, harus pada populasi yang besar, yang memungkinkan hasilnya bisa menjadi lebih kuat dan juga bisa dapat diandalkan, sehingga hasilnya bersifat signifikan dan dapat diuji ulang pada populasi yang berbeda, sehingga dapat meningkatkan validitas penemuan atau deteksi gen-gen yang berkaitan dengan sifat tertentu. Kemudian yang keempat itu adalah pemahaman kompleksitas terhadap target karakter seperti penyakit. Jadi GWAS ini tuh akan memberikan wawasan baru tentang mekanisme biologis pada target karakter tertentu, misalnya penyakit tertentu. Jadi dengan mengidentifikasi gen-gen yang mengkodekan karakter tersebut, itu dapat memberikan pemahaman tentang risiko genetik yang ada pada karakter tersebut. Jadi kita bisa, misalnya penyakit itu dapat mengarahkan kita untuk mendevelop atau mengembangkan teknik pengobatan yang lebih personal dan tepat sasaran. Jadi GWAS powerful. Kemudian bagaimana GWAS ini bekerja dalam mengidentifikasi kandidat gen atau suatu target karakter. The main point dalam bekerja dengan GWAS itu intinya ada dua. Yang pertama itu ada target organisme, jadi organisme mana yang mau diuji coba, dan target fenotipe atau karakter apa yang mau dicoba. Misalnya untuk organisme tumbuhan, Arabidopsis, ada banyak populasi Arabidopsis kan, kita mau lihat ternyata bisa tahan dingin tidak. Jadi fenotipenya tahan dingin dan organismenya
Arabidopsis, atau pada manusia, pada populasi A, populasi manusia Indonesia yang sering kena malaria. Jadi target fenotipenya malaria, target organismenya manusia Indonesia. Jadi kita bisa mengidentifikasi gen-gen yang mempengaruhi sifat-sifat malaria yang ada di populasi manusia Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana GIWAS bekerja? Yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi untuk pengumpulan data untuk GIWAS itu terdiri atas dua, yaitu data genotipe atau data DNA, dan juga data fenotipe atau data dari target karakter. Untuk data dari DNA sendiri atau data genotipe, itu tuh bisa kita peroleh melalui online genome database yang tersedia banyak online sekarang, bahkan ada yang free juga. Tinggal masuk ke dalam database GenBank, tinggal masukkan nama organisme, butuh populasi atau per individual, kita bisa download secara gratis di GenBank, misalnya NCBI. Atau jika informasi genetik itu tidak tersedia di GenBank, misalnya karena organismenya merupakan organisme yang baru atau jarang diteliti, makanya informasi online-nya tidak tersedia, maka opsi yang lain itu kita bisa ekstraksi DNA dan kita bisa mengurutkan urutan DNA-nya dengan menggunakan dua metode, yaitu sequencing dan juga SNP array. Akan tetapi ini tuh tidak terlalu disarankan karena itu mahal, membutuhkan biaya yang tinggi, karena biaya untuk sequencing sendiri itu dan SNP array itu cukup mahal. Untuk satu individu saja itu cukup mahal, apalagi untuk satu populasi yang jumlahnya bisa sampai ratusan individu. Tapi sekarang untuk tanaman-tanaman atau organisme-organisme yang yang secara umum telah diteliti, itu pasti ada informasinya di GenBank, di database. Kemudian yang kedua itu data fenotipe atau target karakter dari populasi. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya data penyakit, atau data tahan atau tidaknya terhadap suatu lingkungan ekstrim, itu merupakan data fenotipe. Jadi data ini harus di-convert nanti menjadi berupa data numerik, karena GIWAS ini merupakan analisis statistik, jadi harus datanya berupa data numerik. Jadi datanya itu harus berupa bisa bilangan biner 0 atau 1, ya atau tidak, yang bisa di-convert menjadi 0 atau 1, atau bilangannya berupa range, ya dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Jadi itu bisa kita ubah. Jadi dan di sini itu tuh untuk pengumpulan data fenotipe sebenarnya real eksperimen itu dilakukan. Misalnya seperti yang saya kerjakan, tahan terhadap suhu dingin terhadap tanaman A. Jadi saya harus melakukan eksperimen terhadap lebih dari 100 tanaman, kemudian diekspos dengan suhu dingin, terus lihat responnya gimana, terus di scoring. Jadi pengumpulan data fenotipe itu termasuk salah satu teknik eksperimental yang butuh waktu yang cukup panjang. Namun yang paling mudah sebenarnya yang data biner, yang ya atau tidak. Jadi tinggal 0 atau 1. Itu biasanya eksperimennya tidak terlalu membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Kemudian data fenotipe ini tuh harus punya replicate biologis untuk meningkatkan keakuratan analisis. Jadi kalau diulang, hasilnya masih sama. Jadi validasinya lebih akurat. Kemudian setelah pengumpulan data, maksudnya eksperimennya sudah beres, datanya sudah dapat, data urutan DNA-nya sudah dapat, data SNP-nya juga sudah tersedia, kemudian data fenotipe atau target karakter juga sudah ada, sudah dikonvert ke data numerik, baru kita masuk ke analisis statistik. Jadi analisis statistiknya itu adalah core atau inti dari approach ini, di mana menggunakan analisis statistik yang dapat mengidentifikasi SNPs yang lebih sering muncul pada individu dengan target fenotipe. Susahnya atau kurang baiknya untuk analisis statistik ini tuh karena menurut saya ya pribadi agak sedikit sulit, terutama untuk saya yang teknik bioinformatikanya itu agak sedikit kurang, jadi harus belajar dulu untuk mengoperasikan bahasa pemrograman untuk bisa menggunakan program-program yang
digunakan untuk menganalisis GWAS ini. Jadi secara detail, langkah-langkah untuk analisis statistiknya tuh untuk yang pertama tuh kita harus menguji association testing. Jadi association testing ini maksudnya untuk menguji asosiasi dari SNP dengan target fenotipe. Jadi ada dua teknik yang kita gunakan, ada bisa chi-square, sepertinya chi-square tahulah ya di metode, ada tuh di kuliah kalau saya kurang lebih ingat itu ada kuliah analisis statistik, itu kita belajar tentang chi-square, dan juga ada linear regression. Jadi linear regression tuh seperti ini, akan diberikan QQ plot. Jadi semakin linear, semakin cantik linear regression yang diperoleh, maka semakin akurat data fenotipe dan juga dan berasosiasi dengan data genotipe yang kita punya. Jadi chance untuk mendeteksi gen yang mengkodekan suatu sifat itu lebih tinggi. Kemudian setelah kita association testing, kemudian kita masuk ke multiple testing correction. Jadi multiple testing correction ini tuh untuk mengontrol dan mengurangi kesalahan analisis, karena metode GWAS ini tuh melibatkan puluhan, ratusan ribu sampai jutaan SNPs. Jadi satu sequence DNA tuh di satu organisme bisa include ratusan ribu sampai jutaan variasi genetik. Kemudian ditambah dengan satu populasi individu, satu populasi organisme misalnya lebih dari 100 individu. Jadi di sini ada big data yang harus dikelola. Jadi harus dikurangi kesalahan analisisnya dengan menggunakan dua metode, ada Bonferroni dan juga false discovery rate. Jadi harus dikurangi tingkat kesalahannya. Jadi akurasi pendeteksian gennya tuh bisa lebih akurat. Setelah kedua ini selesai, baru kita masuk ke step yang utama, yaitu visualisasi dengan Manhattan plot. Menurut saya ini yang paling seru. Jadi setelah di tes dua ini, kemudian divisualisasi dengan SNP, kemudian kita bisa, kemudian programnya akan memberikan plot ini. Jadi ini adalah plot inti untuk metode GWAS. Kemudian di sini ada p-value. Jadi semakin rendah p-value-nya, semakin akurat kandidat gen yang dideteksi. Misalnya di plot ini, jadi plot ini tuh saya ambil dari Alzheimer. Jadi deteksi gen untuk penyakit Alzheimer pada populasi warga Eropa kalau saya kurang salah. Jadi ada beberapa kandidat gen yang dideteksi, ada di kromosom 1 ALPL, ada dua kandidat gen di kromosom 2, kemudian di kromosom 6 ada 3 kandidat gen. Jadi hasil akhir dari GWAS itu seperti ini. Jadi setelah dimasukkan data genotipe, kemudian masukkan data fenotipe, mereka programnya akan memberikan beberapa SNPs dan berada di kromosom berapa sehingga kita bisa identifikasi gen itu gen apa. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata penyakit ini dikodekan oleh gen-gen ini. Jadi kunci dari metode GWAS itu ada di sini. Selanjutnya, ya seperti yang saya bahas tadi, jadi analisis ini menggunakan platform RStudio dan juga Python. Jadi harus belajar sedikit untuk bisa analisis ini. Kemudian berikutnya kelebihan GWAS. Jadi kelebihannya itu yang pertama ada di spesifitas. Jadi GWAS itu menawarkan tingkat spesifisitas yang tinggi dalam mengidentifikasi hubungan antar variasi. Karena di sini tuh skalanya melibatkan antara ratusan ribu hingga jutaan SNPs serta populasi yang besar. Jadi spesifisitasnya lebih tinggi. Kemudian penggunaan datanya juga menggunakan dataset yang besar dan juga terperinci. Jadi itu salah satu kelebihan dari GWAS. Kemudian pastilah ada keterbatasannya atau kekurangannya. Yang pertama tuh ini tuh salah satu metode yang sifatnya sangat-sangat kompleks karena dapat dipengaruhi oleh kombinasi banyak gen. Jadi bukan hanya satu gen tunggal seperti yang ini. Jadi hanya satu target fenotipe, ternyata gen-gennya tuh ada banyak yang terdeteksi. Jadi
hasil GWAS itu bukan hanya satu gen tunggal, tapi mungkin juga menjelaskan sebagian kecil dari variasi dari sifat. Kemudian yang kedua tuh sifatnya population spesifik atau hanya spesifik terhadap populasi yang uh, uh, kita selidiki, misalnya populasi tanaman A. Jadi gen yang dideteksi di populasi A ini belum tentu kita akan deteksi di populasi organisme B. Jadi itu yang dimaksud untuk population spesifik. Selanjutnya GWAS di masa depan. Untuk di masa depan karena metode GWAS ini adalah metode yang dilakukan atau digunakan baru-baru ini, sekitar 10-15 tahun belakangan. Jadi perlu beberapa pengembangan GWAS untuk di masa depan. Salah satunya adalah pendekatan multi-omik, yang dimana kita bisa menggabungkan data genom sebagai data utama GWAS dengan data tipe yang lain seperti ekspresi gen, RNA, dan juga protein untuk memahami lebih luas tentang apa yang kita selidiki. Kemudian yang kedua tuh precision medicine, atau di sini GWAS bisa berperan dalam pengembangan pengobatan yang lebih personal, di mana terapinya dapat disesuaikan dengan profil genetik tertentu. Karena di sini tuh populasinya spesifik terhadap organisme tertentu, jadi bisa disesuaikan terhadap profil genetik tertentu. Kemudian selanjutnya aplikasinya. Jadi awalnya GWAS ini dikembangkan sebenarnya di bidang kedokteran untuk mengidentifikasi beberapa variasi genetik yang terkait dengan berbagai penyakit seperti Alzheimer, diabetes, atau kanker. Akan tetapi lahir ini tuh aplikasi GWAS tetap terus dikembangkan dan digunakan di berbagai bidang. Salah satunya juga itu di bidang pertanian. Misalnya digunakan untuk meningkatkan hasil tanaman dan hewan ternak dengan mengidentifikasi gen yang terkait dengan misalnya ketahanan penyakit atau yang bisa menghasilkan meningkatkan hasil panen. Salah satu contoh aplikasinya tuh yang ada di bidang kesehatan ini artikel yang dipublish pada tahun 2019 ini di salah satu jurnal besar Nature Genetics. Jadi ternyata tuh di artikel ini menganalisis tentang insomnia pada lebih dari 1 juta individu dan gen yang mempengaruhi tentang insomnia ini. Dan ternyata mereka bisa mengidentifikasi beberapa gen yang ternyata lokalisasinya berada di otak manusia yang mempengaruhi insomnia terhadap individu. Jadi ini cukup keren sebenarnya setelah saya baca tadi. Jadi ada beberapa gen yang mengatur tentang insomnia. Kemudian yang kedua tuh penggunaan obat atau untuk lebih dari satu penyakit. Ini artikel yang baru dipublish tahun 2024. Jadi di artikel ini tuh membahas tentang mengkolaborasikan antara hasil-hasil GWAS, kandidat-kandidat gen, dengan obat-obatan yang telah digunakan selama ini. Jadi repurposing. Jadi obat-obat yang sudah digunakan ternyata bisa digunakan atau diaplikasikan ke penyakit yang lain. Contohnya seperti itu. Kemudian berikutnya aplikasi GWAS di bidang agronomi. Ini salah satu artikel yang bahas tentang pendeteksian gen-gen 14 karakter agronomis pada padi. Dan ternyata dengan menggunakan metode GWAS, itu bisa mendeteksi beberapa gen yang mengkodekan beberapa karakter-karakter agronomis pada tanaman padi. Misalnya luas sudut daun, jumlah tiller, kemudian lebar biji, panjang biji, berat biji. Jadi itu semuanya ternyata bisa diidentifikasi gen-gennya yang mengatur karakter-karakter tersebut. Dengan tujuan setelah kita mengidentifikasi gen-gen tersebut, di masa depan tuh gen-gen ini bisa dimanfaatkan atau dijadikan sebagai bahan biomarker sehingga bisa diaplikasikan ke teknik rekayasa genetik sehingga kita bisa memperoleh
mendapatkan tanaman yang disesuaikan dengan konsumen, seperti itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya itu contohnya adalah deteksi gen-gen ketahanan terhadap kekeringan. Jadi GWAS juga bisa mendeteksi gen-gen yang mengkodekan terhadap ketahanan terhadap kekeringan pada beberapa tanaman pertanian. Dan ternyata gen-gen ini tuh punya respon seluler, kemudian pergantian morfologi di bagian luar tanaman, dan juga toleransi terhadap survival. Jadi GWAS ini tuh ruang lingkupnya luas dan bisa diaplikasikan di berbagai macam ilmu dengan tujuan satu, mengidentifikasi gen-gen dengan target tertentu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan satu contoh, karena saya bidang ilmunya di bidang tumbuhan, bidang tanaman, khususnya di bidang genetika. Jadi di sini saya akan membahas satu topik yang saya kerjakan selama kurang lebih 5 tahun, juga menggunakan teknologi GWAS. Di sini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi GWAS dalam mengidentifikasi gen-gen yang berkaitan dengan adaptasi dengan iklim lokal. Jadi penelitian ini merupakan penelitian program doktoral saya selama 3 tahun, dan ditambah 2 tahun program postdoktoral dengan topik yang sama. Jadi penelitian ini sudah kami submit di 2 artikel. Yang pertama itu di Nature Communication, kemudian yang kedua di Plant Physiology. Jadi saya akan bahas secara singkat tentang aplikasi GWAS ini. Jadi untuk penelitian ini sendiri itu kita menggunakan tanaman yang dinamakan Lotus japonicus yang masuk dalam legum atau masuk kacang-kacangan legum. Jadi itu merupakan tanaman model yang saat ini lagi tren di bidang, khususnya di bidang plant microbe, interaksi mikroba dan tumbuhan, karena regenerasinya cukup singkat dan informasi genetiknya sudah tersedia. Kemudian tanaman ini tuh kita bisa menemukan di seluruh dataran Jepang. Jadi sebelumnya kami mengoleksi tanaman ini dari selatan hingga ke utara Jepang, dan mengoleksi seluruh informasi lingkungan dan mengambil bijinya terus di regenerasi. Jadi seperti yang kita lihat, ternyata Lotus japonicus itu tumbuhnya di seluruh Jepang. Dan ini tuh lingkungannya atau iklim lokalnya berbeda-beda, di mana di bagian selatan itu lebih panas atau lebih hangat, sedangkan di bagian utara itu lebih dingin. Kemudian kita mengidentifikasi ternyata sekitar 20.000 tahun yang lalu, Lotus japonicus ini masuk ke Jepang, kemudian mengkolonisasi bagian selatan Jepang, kemudian tersebar ke bagian selatan, kemudian menuju ke bagian utara hingga menuju di bagian tengah, dan sebagian dari populasi ini tuh mengekspansi atau tersebar hingga ke bagian utara di bagian Hokkaido di Jepang, yang dimana cukup dingin. Jadi dari masuk ke Jepang di bagian iklim panas, kemudian berekspansi hingga ke iklim dingin di utara Jepang. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana tanaman ini beradaptasi terhadap iklim yang ekstrim ini? Mekanisme adaptasinya bagaimana? Jadi dari pertanyaan ini muncul kami memutuskan untuk menggunakan aplikasi GWAS dalam menentukan gen-gen yang mengkodekan tentang mekanisme adaptasi. Kemudian kita coba tanam Lotus japonicus ini di bagian utara Jepang, yang dimana dingin. Kemudian kita observe atau selidiki pertumbuhan khususnya setelah musim dingin selesai. Ternyata di bagian Februari itu merupakan musim dingin, di mana hampir seluruh tanaman
yang mewakili seluruh daratan Jepang itu hampir mati. Akan tetapi setelah musim semi datang, ternyata hanya tanaman-tanaman yang berasal dari bagian utara Jepang yang notabene cukup dingin, itu tuh berhasil survive dari iklim yang dingin, sedangkan tanaman-tanaman yang berasal dari selatan itu tuh hampir semuanya mati. Jadi respon terhadap temperatur suhu rendah tuh bervariasi antara tanaman, di mana tanaman yang berasal dari utara Jepang itu survival-nya lebih besar dibanding dengan tanaman yang berasal dari selatan Jepang yang iklimnya lebih rendah. Kenapa? Jadi kita menggunakan data ini dan mengaplikasikan teknik GWAS, dan kita mengidentifikasi ternyata ada 2 gen yang mempengaruhi karakter tersebut. Jadi ada 2 gen di kromosom nomor 1 yang kita sebut dengan veronia, dan juga di kromosom 6 yang merupakan protein kinase yang kita duga mengkodekan sifat toleran terhadap musim dingin dan membantu proses survival dari musim dingin. Kemudian kalau kita lihat secara detail, jadi tanaman-tanaman yang berada di utara Jepang itu tuh ternyata punya mekanisme untuk mengubah informasi genetik mereka. Jadi informasi genetik yang ada di utara Jepang ini tuh mereka mengubah beberapa sequence DNA mereka sehingga menjadi bervariasi dan dan memperlihatkan tingkat survival yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang tidak mengubah variasi genetiknya sendiri. Jadi dengan mengubah variasi genetik ternyata bisa mengubah respon terhadap suhu terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kita menyimpulkan bahwa ternyata 2 gen ini tuh merupakan gen yang memang berkaitan dengan adaptasi terhadap iklim lokal. Setelah itu kita mencoba analisis ekspresi gen dari 2 kandidat gen ini, dan ternyata memang tanaman-tanaman yang mengubah sequence DNA-nya untuk lebih bisa beradaptasi di bagian lingkungan yang lebih dingin, ternyata punya tingkat ekspresi gen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman-tanaman di bagian selatan yang tidak mengubah variasi genetiknya. Seperti itu. Kemudian, jadi di sini tuh kita sudah mengetahui bahwa ada 2 kandidat gen yang kita duga berkaitan dengan adaptasi dengan iklim lokal. Terus, kalau mereka beradaptasi dengan iklim lokal, bagaimana caranya mereka bisa survive di lingkungan yang dingin. Sedangkan yang bagian selatan itu mati total. Kemudian kita melakukan sedikit modifikasi dengan menambahkan teknik RNA sequencing untuk melihat jalur-jalur metabolisme yang dipengaruhi oleh 2 kandidat gen ini. Dan ternyata 2 kandidat gen ini itu mempengaruhi jalur-jalur metabolisme seperti jalur-jalur membran sel, dinding sel, serta metabolisme lemak yang kita prediksi meningkatkan aktivitas metabolisme sebagai proses pertahanan diri pada suhu lingkungan yang rendah. Jadi secara dapat saya simpulkan bahwa di penelitian kami ini tuh ada 1 tanaman namanya Lotus japonicus tersebar di seluruh dataran Jepang, di mana suhunya berbeda-beda. Bagian selatan lebih panas dan bagian utara lebih dingin. Kemudian ternyata tanaman yang tersebar di bagian utara lebih survive terhadap dingin dibandingkan dengan bagian selatan. Kenapa mereka bisa survive? Karena ternyata ada 2 kandidat gen yang ada di kromosom 1 dan kromosom 6 yang diduga mampu memodifikasi metabolisme dinding sel, membran sel, serta metabolisme lemaknya, khususnya di musim dingin, sehingga dapat sebagai proteksi sel-sel mereka, sehingga mampu bertahan diri di suhu dingin dan mampu untuk tumbuh kembali di musim selanjutnya. Jadi secara singkat itu yang
kami lakukan atau saya lakukan selama program doktoral saya. Nah, secara keseluruhan untuk materi hari ini, jadi secara kesimpulan, yang pertama tuh GWAS. Jadi GWAS itu adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variasi genetik dengan sifat atau karakter pada populasi yang luas. Ya, kemudian dengan GWAS, kita dapat mengidentifikasi faktor genetik bagi suatu sifat dan dapat memberikan wawasan baru tentang mekanisme biologis yang membuka peluang dalam pengembangan dari sifat atau karakter yang diteliti. Misalnya bisa digunakan sebagai biomarker. Kemudian ke depannya GWAS ini bisa diharapkan untuk dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan dengan data-data yang lain, misalnya data-data RNA seperti yang kami lakukan, atau dengan mengintegrasikan dengan data-data protein sebagai hasil sintesis RNA yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang interaksi genetik dan faktor yang mempengaruhi karakter tersebut. Ya, sepertinya sekian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada Pak Ikram. Silakan, Ya, Pak Ikram. ya terima kasih banyak atas materinya yang luar biasa. Sangat mengagumkan dengan teknik GWAS ini. Ternyata banyak aplikasi yang saya kira hanya di pertanian, ternyata bisa diaplikasikan di kesehatan juga atau hal-hal lainnya. Dan ya sangat sangat menarik bagi saya pribadi. Mungkin bagi peserta webinar, sekiranya ada pertanyaan terkait materi hari ini, silakan. Mungkin kami bisa buka pertanyaan, 3 pertanyaan mungkin. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau via chat. Oh ya, silakan Afia. Silakan Afia. Apa suara saya terdengar? Ya. Saya di sini mau konfirmasi beberapa hal sih, Kak. Mhm. Kebetulan saya riset S2-nya juga ngerjain GWAS. GWAS-nya di tanaman kunyit, pakai penanda genetik SNP Oh. gitu ya. Tadi kalau Mhm. berdasarkan Kakak kan untuk visualisasinya kan di dalam bentuk Manhattan plot ya tadi. Terus ada Ya. threshold-nya, kemudian pada akhirnya mendapatkan 2 kandidat gen gitu ya, Kak. Saya ingin bertanya sih gimana cara untuk mendapat 2 kandidat gen tersebut. Tadi kan ada di kromosom 1 dan kromosom 6 ya, Kak, kalau saya nggak salah. Nah, kalau kita lihat yang kromosom 1-nya tadi kan di atas threshold itu kan ada beberapa penanda SNP kan ya, Kak. Ya. Sebenarnya dari yang melewati threshold itu, bagaimana Kakak menentukan kandidat gen utamanya yang di kromosom 1 tadi? Apakah dengan mengambil flanking sequence dari SNP tertentu atau gimana, Kak? Oke. Masih ada lagi atau langsung dijawab? Atau mungkin langsung dijawab saya sambil menunggu pertanyaan. Oke. Jadi saya langsung jawab saja. Jadi pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana cara menentukan kandidat gen di Manhattan plot? Jadi yang sebenarnya yang paling penting untuk di Manhattan plot itu sendiri itu adalah p-value. Jadi semakin tinggi, semakin rendah p-value-nya, semakin akurat validasi dalam penentuan gen-gen yang terkait terhadap suatu karakter. Jadi di sini tuh kenapa kita pilih 2 ini? Karena ini adalah SNPs yang memiliki p-value yang paling rendah di kromosom 1 dan juga di kromosom 6. Sebenarnya di kromosom 6 itu hanya satu SNPs saja di sini, akan tetapi setelah kita cek SNPs yang ada di bagian bawah ini itu ternyata masuk dalam satu gen yang sama. Jadi kita kategorikan sebagai satu gen. Jadi basically di sini kita menentukan kandidat gennya berdasarkan dari p-value. Kemudian setelah p-value kita juga harus menentukan dari anotasi dari gen tersebut. Apakah gen ini sudah diketahui atau hanya sekedar unknown protein. Kemudian juga harus dilihat struktur gennya sendiri
ini struktur gennya ini kebanyakan intron atau banyak eksonnya. Kalau kebanyakan intron mungkin tidak akan terlalu responsif, mungkin hanya sekedar kesalahan baca GWAS atau bagaimana. Kemudian dua gen ini itu tuh kita deteksi setelah direplikasi di 4 tahun replikasi. Jadi kita tanam tanamannya setiap tahun, kemudian mengadakan GWAS, kemudian di tahun berikutnya dengan musim yang beda, agak sedikit berbeda, dilakukan GWAS lagi, ternyata deteksi gennya tetap sama. Jadi harus replicable gitu. Ya. Oke, menarik. Ada pertanyaan lain dari peserta? Atau Afia mungkin masih mau melanjutkan? Kalau Ya. belum ada yang bertanya, boleh lanjut lagi ya, Kak? Ya. Ada yang ya silakan kalau kayaknya nggak ada yang bertanya. Kan tadi kalau misalnya, saya prinsip dasar GWAS itu kita berusaha untuk mencari sebanyak mungkin variasi yang ada pada Ya. genom populasi yang kita analisikan ya. Mhm. Kan harus dalam populasi yang besar. Sebenarnya ada nggak sih Kak minimal berapa individu yang bisa kita katakan hasilnya akurat begitu Kak? Karena untuk riset saya, karena memang genotyping SNP itu mahal ya Kak. Jadi Ya. kemarin kami cuma genotyping 40 individu saja. Tapi pun dari 40 individu itu kami berhasil menemukan dua SNP dengan 2 kandidat gen juga. Cuma mungkin saya konsennya adalah takut ketika mungkin dipublikasikan itu dipertanyakan begitu, melakukan GWAS tapi kemudian jumlah individu yang dianalisis itu kecil seperti itu. Walaupun memang kami menemukan ada yang signifikan dan itu value-nya juga bagus begitu. Ataukah perlu penelitian lanjutan seperti yang Kakak lakukan tadi, kan validasinya dengan qPCR ya Kak? Ya. Ya, gimana kalau yang kayak gitu? Sebenarnya untuk GWAS itu sendiri ya konsepnya semakin besar populasinya ya semakin akurat. Pastinya seperti itu. Dan kebanyakan memang publikasi-publikasi khususnya hasil-hasil GWAS, kebanyakan hasil-hasil GWAS itu dipublikasinya pasti di jurnal-jurnal yang baik kan. Pasti jurnal-jurnal gede, jurnal-jurnal besar. Itu pasti mereka menggunakan jumlah populasi individu dalam satu populasi yang memang cukup besar, di atas 100 misalnya. Tapi ada beberapa artikel seperti Arabidopsis, itu tuh ada yang saya baca, mereka cuma menggunakan 88 dan ada satu padi yang hanya menggunakan 66 tanaman. Karena memang populasinya hanya segitu. Jadi karena kalau memang jumlah individu dalam satu populasi itu hanya terbatas ya the show must go on kan. Jadi harus dilakukan berarti. Artinya persoalan statistika ya Kak? Iya, persoalan statistika. Kalau banyak dana proyeknya ya. Iya, jadi masalahnya itu sebenarnya di genotyping kan. Jadi kebetulan untuk penelitian saya sendiri itu kita gunakan 148 tanaman kan, 148 tanaman yang memang kita sequence satu persatu. Dan di sequence satu persatu kan itu harus whole genome sequencing kan. Whole genome sequencing itu saja tuh satu tanaman di Jepang sendiri, ya di Jepang sendiri itu whole genome sequencing satu tanaman, satu sampel, itu tuh kalau dirupiahkan sejutaan kan. 1 juta. Tapi ada metode baru, SNP array yang lebih murah. Jadi nggak harus di whole genome sequencing. Oke, menarik. Apakah ada pertanyaan lain dari partisipan? Nggak ada? Saya punya pertanyaan simpel. Sekarang saya sementara melakukan penelitian lebih ke fauna dan dalam taksa target yang saya fokus ini ada apa istilahnya? Ada banyak intraspecific variation yang sequence gen CO1 misalnya atau 16S atau yang tradisional metode lah untuk mengidentifikasi jenis itu tidak mampu membedakan satu spesies individu dengan individu yang lain karena kelihatannya secara morfologi dia agak
ada perbedaan, tapi setelah di sequencing misalnya gen CO1 atau 16S, 12S, ternyata sama. Semua kalau dibuatkan pohon filogeni itu semua kayak klaster dalam satu. Tapi secara ketika orang taksonomi morfologi yang lihat itu bakalan, oh ini spesies yang berbeda ini dari individu kita kumpulkan. Nah, seberapa apa ya, menggunakan GWAS ini untuk menentukan intraspecific variation dalam satu taxa seperti ini, menurut atau sarannya Kak Yusdar seperti apa? Saya takutnya persoalan dananya gitu. Terus juga apakah saya harus mengikuti misalnya jumlah tertentu juga yang, ataukah cuma beberapa, atau jumlah tidak mempengaruhi lah untuk proses identifikasi yang seperti ini, kasus intraspesifik. Iya, menurutku kalau yang satu karakter, kan sebenarnya poin terpenting tuh satu karakter itu tidak dikontrol dari satu gen saja, tapi satu karakter itu dikontrol oleh multiple gen yang bisa saja itu tersebar di seluruh kromosom. Sedangkan tadi Ikram cuman mengidentifikasi melalui CO1 atau 16S rRNA, yang dimana tuh itu sangat-sangat umum kan ya. Jadi bisa jadi morfologi tadi yang berbeda bisa jadi dikontrol sama gen-gen yang lain yang ada di bagian region kromosom yang berbeda. Ya, jadi memang harus perlu diidentifikasi. Bahkan morfologi itu kan bisa berubah hanya karena walaupun jarang terjadi ya, walaupun hanya ada satu SNP saja yang bisa mengubah urutan asam amino. Yang paling parah tuh kalau pengubahan SNP ini tuh bisa menyebabkan menjadi stop codon kan, jadi sintesis protein terhenti. Jadi itu bisa bisa saja mengubah fenotipe. Jadi memang perlu menurutku ya harus scan seluruh genom. Menarik sekali. Dan sepertinya aplikasi ini juga menarik untuk dilakukan untuk ini ya, Kak. Misalnya ekotoksikologi ya, Kak. Misalnya respon hewan misalnya terhadap sungai yang memiliki tingkat polusi yang tinggi, kemudian dibandingkan dengan hewan-hewan yang mungkin atau tanaman atau individu yang masih hidup di daerah yang pristine. Jadi kita bisa lihat bagaimana respon atau gen apa yang membuat si spesies tertentu misalnya tahan terhadap polusi yang sangat tinggi, atau apa yang misalnya membuat yang lain kemudian terdegrad tidak bisa bertahan di kondisi tertentu misalnya. Sangat-sangat bisa. Bahkan kita bisa juga mendeteksi sebaran populasi kan. Ini populasi yang datang di daerah tertentu itu sebenarnya datangnya dari mana. Jadi ini kan sebenarnya GWAS itu lebih ke evolutionary biology kan. Jadi kita bisa deteksi sampai ke historinya ke belakang. Intinya tuh harus ya data genotipenya harus tersedia. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu dosen mungkin? Atau all partisipan, kalau masih ada pertanyaan? Soalnya banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk, cuman. Saya masih boleh nggak Kak kalau misalnya yang lain? Boleh. Ya, oke, silakan. Terima kasih Kak tadi jawabannya. Pertanyaannya mungkin lebih ke teknis banget sih dalam proses GWAS-nya kan. Kalau kita baca aplikasi GWAS kan udah banyak banget ya Kak. Terus model yang digunakan pun beragam begitu. Kemarin saya juga tempat coba beberapa model dan itu kadang-kadang hasilnya berbeda Kak. Misal kalau pakai GL, kan misalnya modelnya GLM, MLM, terus banyak juga yang model kalau kita pakai R itu ada di Gapit, ada beberapa model juga yang tersedia. Dan hasilnya itu bisa berbeda begitu Kak. Oh, putus ya Kak? Ya, yang mau saya tanyakan. Oh, berarti tadi nggak kedengaran. Yang mau saya tanyakan itu Kak, kan di dalam proses GWAS itu kan kita bisa menggunakan banyak model.
Kalau untuk kasus saya sendiri, kemarin saya coba sempat mencoba beberapa model dan itu hasilnya berbeda-beda gitu ya Kak. Menurut Kakak sebenarnya model untuk jiwa sendiri atau yang Kakak gunakan dalam studi Kakak itu pakai model yang gimana untuk studi Oke. asosiasinya? Jadi saya pakai tuh JLM ya, General Ujian. Linear Modeling. Dan tapi sebelumnya saya juga kurang percaya dengan JLM karena di antara 4 tahun replikasi ada 1 tahun yang hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda, terus kita menggunakan metode MLM, dan ternyata setelah menggunakan MLM tuh hasilnya sama. Hasilnya sama, malah dengan MLM tuh hasilnya sama. Tapi kenapa kita ujung-ujungnya menggunakan JLM? Kita menambah replikasi dan sedikit modifikasi di bagian data genotipe. Jadi apa sih? Kita ngulang lagi varian calling. Varian calling itu harus jadi harus ngulang lagi varian calling, terus apa sih? P-value-nya tuh lebih dikurangin, jangan terlalu di stringkan gitu. Jadi kalau p-value-nya lebih direndahkan, itu bisa ya pastinya kalau lebih direndahkan itu kandidat gen-nya akan lebih banyak pastinya. Lebih banyak kandidat gen yang bakal muncul karena p-value-nya bakalan lebih lebih wide kan ya, range-nya lebih wide. Jadi coba turunin dikit p-value-nya, atau coba varian calling lagi dengan p-value yang threshold-nya dikurangin lagi. Putus. Baik Kak. Baik Kak, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari para peserta webinar? Saya mungkin tidak Pertanyaan lain juga tidak masalah. mungkin tidak berkaitan dengan jiwa secara langsung, cuman how likely penelitian atau riset KSTR bisa dikolaborasikan dengan riset-riset di Departemen Biologi misalnya? How likely? Jadi sebenarnya bisa saja pasti. Jadi mungkin saya lebih ke supporting ke metodenya. Mungkin ada beberapa topik yang menarik yang ada di fenomena yang terjadi di Indonesia begitu. Yang bisa mungkin kita selidiki, ini gennya apa, ada fenomena A yang morfologinya ternyata berbeda, dan kalau kita lihat ternyata morfologi yang berbeda itu lebih menguntungkan seperti itu. Terus kita perlu suatu biomarker yang kita bisa gunakan, dan yang dimana nanti biomarker ini bisa digunakan ke organisme yang lain kan. Itu kita bisa bantu, kita bisa berkolaborasi dengan ya begitulah. Oke. Kayaknya banyak hal yang bisa dikolaborasikan mungkin dengan banyak. Yang penting tuh ide harus ada kan. Ya. Ada orang ide dan apalagi banyak peluang-peluang proposal mungkin yang bisa ada international collaboration yang mungkin KSDR bisa jadi bagian dari international kolaboratornya di dalamnya. Jadi mungkin Bapak dosen yang punya ide untuk submit project proposal yang butuh, utamanya untuk bidang genetika tumbuhannya. Karena akan menjadi hal yang menarik untuk dikolaborasikan. Apalagi Unhas dan Tohoku kayaknya sudah punya sudah sejak lama bekerja sama. Kalau nggak salah, saya kurang tahu. Yang saya tahu tuh yang berkolaborasi sebenarnya kan agriculture kan ya. Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian dengan Graduate School of Agriculture. Jadi saya sebenarnya berharap Tohoku itu di university level itu berkolaborasi. Jadi mahasiswa di Unhas bisa kirim mahasiswanya ke sini melalui program exchange secara gratis, dibiayain.
jadi bisa nimba ilmu begitu. Sayangnya saya kurang tahu sekarang UNHAS sudah berkolaborasi dalam university level atau belum. Hmm. Dan untuk mahasiswa mungkin juga punya peluang ya, Kak, Hmm. khususnya dari Membusho sendiri kalau nggak salah ada beasiswa sendiri untuk mahasiswa S1 ya yang mau magang Iya. kayak internship 1 Hmm. semester misalnya atau beberapa bulan di Jepang atau di Tohoku misalnya, Tohoku University. Saya rasa itu menjadi peluang yang sangat menarik bagi adik-adik mahasiswa misalnya yang mau ya sambil magang Hmm. misalnya untuk skripsinya, dan ya hal yang menarik. Hmm. Tapi kalau ya itu mungkin kalau harus melalui proses seleksi administrasi seleksi aplikasi. Cuman mungkin akan lebih baik ketika Ya misalnya jelas. di you to you collaboration mungkin ada representatif Hmm. dari Hmm. Hmm. wakil untuk bisa exchange. Kebetulan UTU lebih menguntungkan kan, UTU itu lebih menguntungkan. Jadi tidak repot sana sini. Jadi yang mengurus universitas home base di sana, jadi tinggal mengirim mahasiswanya ke sini. ya, Ya mungkin dulu program yang Ikram ikutin kan sebenarnya bukan UTU kan, kayaknya hanya personal application gitu. yang ke Jepang Hmm. ya itu cuma Hmm. biaya sendiri. Ada tabungan bidik misi waktu itu kan. Hmm. Eh, ya, Sehang ada tuh. oh ya, Sehan silakan. Hmm. Oh, Sehan pertanyaannya terkait riset beasiswa riset ke Jepang. Iya, Silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sehang lagi di Jepang loh, lagi di Omori. Iya, Tapi belum sempat ketemu. iya ditunggu Kak Yus kunjungannya. Amin. Iya Kak, tadi kan lagi bahas ini tentang beasiswa riset. Jadi sekarang yang saya ikuti juga itu sebenarnya beasiswa riset Kak Ikram. Jadi cocok sekali sebenarnya kalau untuk adik-adik anak S1 atau S2 yang mau melakukan riset. Jadi beasiswanya itu namanya Tsukushi Scholarship. Jadi persyaratannya itu karena dia fokusnya di bidang veterinary, khususnya di bidang parasitologi, jadi agak biologi masuk lah. Jadi yang topik yang diangkat itu harus yang berkaitan dengan penyakit yang booming di Indonesia dan juga penyakit yang booming di Jepang. Nah, kebetulan yang riset yang saya lakukan ini itu tentang malaria yang saya angkat dari Indonesia. Kalau di Jepang itu tentang penyakit Hansen. Jadi beasiswanya itu Masya Allah juga lumayan karena semua di cover. Mulai dari pokoknya full funded. Di sini semua difasilitasi sama kampus. Jadi kalau misalkan adik-adik ada yang tertarik atau minat, boleh PC ya. Sempat ada adik-adik yang tertarik mau ke Jepang riset. Sekaligus jalan-jalan ya Kak Yus. Ini banget. Ya, boleh ya PC ya. Itu saja sih Kak Ikram karena kebetulan tadi bahas tentang beasiswa dan sangat membantu lah pastinya buat adik-adik. Sekaligus pengalaman yang tidak terlupakan lah pastinya. Makasih Kak. Wah, menarik sekali. Menarik sekali infonya, Kak Sehan. Mungkin ya tadi khususnya mungkin untuk mahasiswa yang masih aktif ya sekarang itu ada persyaratannya, harus minimal harus selesai S1 atau sementara mahasiswa apakah bisa? Harus sementara Iya Kak. mahasiswa. Sementara mahasiswa boleh, sementara misalkan kayak mahasiswa S1 yang mau riset untuk tesis, skripsi, S2 untuk tesis, boleh juga untuk researcher. Kebetulan sekarang Kak, saya sebagai researcher dari delegasi dari ini laboratoriumnya Dr. Isra, parasitologi yang ada di Fakultas Kedokteran. Jadi sangat recommended buat adik-adik. Iya, menarik, apalagi bisa ke Aomori ya. Saya sempat ke Aomori juga. Sepi sekali. Semoga tahan dingin Sehan di sana. Iya Kak, udah mulai ini hipotermia. Oke, sekarang sudah jam 7 jam 6 ya di sana. Ya udah gelap tuh di luar tuh. Oh iya, dari peserta yang lain
Bapak Ibu dosen, mahasiswa mungkin yang masih ada pertanyaan atau ada unek-unek atau hal yang mau di-share, mungkin bisa beberapa menit lagi kita bisa harus ini kali ya, stop. Sayang sekali ini Kak Yuster tidak menerima banyak pertanyaan. Hmm. Kalau ada yang mau bertanya secara personal, Mungkin silakan ya cek gitu. bisa dihubungi juga nanti kali di via mungkin via email atau ya sosial media, mungkin Kak Yuster aktif juga di sosial media, adik-adik mahasiswa yang masih penasaran Yes. Terkait riset yang Kak Yuster lakukan selama ini dan mungkin malu-malu untuk bertanya di sini, mungkin bisa di japri atau di email. Saya pasang email ya di komen tuh. Oh ya. Oh, Isdar silakan. Tentang Isdar, nomor WA. lihat aktif mikrofonnya. Silakan bertanya. Tidak, Ji, Pak. Yes, Assalamualaikum. Saya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan di email atau ya. Waalaikumsalam. Aduh. Ya, kita berjumpa lagi. Entah saya mau panggil Bapak atau Yusdar, karena kita ini sekelas, angkatan. Ya, dalam... Mana video mau Gibi? Aduh, minta maaf sekali nih karena tidak kondusif juga saya. Itu pun baru bergabung ini setelah 5 menit. Selesai perkuliahan juga lanjut ke sini. Saya baru ingat ternyata ada webinarnya Om Yusdar. Nah, saya ingin sharing sedikit, mungkin bisa terbantukan oleh Pak Yusdar. Jadi untuk penelitian saya untuk tahun ini itu saya ke metagenomik. Mungkin bisa dibantu sedikit. Yang saya lakukan itu ekstraksi pada daun padi. Jadi kit apa yang bisa saya gunakan untuk mengekstraksi pada daun padi sehingga sampel dari mikrobiomnya itu bisa terekstraksi dengan sempurna. Kemudian yang kedua, ketika hasil metagenomik saya itu sudah saya peroleh, karena kita tahu kan hanya 2% lah, sampai 1% malah bakteri itu yang dapat dikulturkan, sedangkan 98-99% itu unculturable. Nah, bagaimana jika saya sudah memperoleh data dari metagenomik bahwa terdapat bakteri potensial, tetapi dia uncultured. Bagaimana bisa saya peroleh secara culture? Sedangkan kalau yang saya peroleh dari media ini masih hanya sebatas Bacillus, Pseudomonas, sedangkan untuk novelty-nya itu masih sangat kurang. Bisa tidak yang 98% ini saya biarkan atau isolasi hingga saya dapatkan dia bakteri yang baru atau strain yang novelty lah. Oke, sukses ya. Dan yang ketiga, kapan balik ke Indonesia, Pak? Oke. Kapan balik? Ini perlu saya jawab tidak yang tadi uncultured? Perlu? Iya, boleh. Dan itu masih bingung sekali ininya, tahapannya atau metodenya. Malah sebenarnya yang sebenarnya kan yang uncultured itu kan sebenarnya bakteri kan ya, cuma dia tidak teridentifikasi, makanya uncultured. Malah sebenarnya yang lebih menarik itu tuh yang uncultured itu. Iya, betul. Di sini metagenomiknya di sequence pakai 16S atau apa? 16S. 16S. Jadi coba di 16S itu tuh diurutkan basanya, terus dibikinkan pohon metagenomik. Ini uncultured-nya ini apakah dia tercluster di satu cluster yang sama atau berbeda-beda? Kalau yang clusternya berbeda-beda, berarti itu ada potensi strain yang baru. Oh, ya. Ini Ya, sementara dikerja untuk tahap ke sequencing. Sequencing library. Kemudian menuju ke sequencing. Ya. Kalau menurutku kalau masalah ekstraksi
ekstraksi khususnya untuk mengisolasi mikroba di dalam suatu organ, khususnya tanaman, itu memang Iya. sedikit challenging ya. Jadi kalau di saya, kebetulan sekarang proyeknya juga sama, harus ekstraksi dari roots untuk microbiome juga, establishing microbiome. Jadi itu saya harus mengekstraksi dari beberapa part. Jadi ada part A, part B, C, D, E untuk mengcover hampir keseluruhan. Kemudian culture-nya itu tidak hanya menggunakan satu general culture, jadi harus menggunakan beberapa medium culture microbiology ya untuk isolasi mikrobanya. Jadi ada banyak tipe spesifik culture untuk mengekstraksi atau mengisolasi culture yang khusus tumbuh di kultur di media spesifik tersebut. Ada tidak kit spesifiknya, Pak? Kalau kit spesifik di sini malah saya pakai SITAP yang metode Oh, kalau umum. Zimo bagaimana itu? Zimo juga Untuk bagus, jadi akurasinya. malah SITAP combine dengan Zimo itu malah lebih bagus. Jadi SITAP dipakai untuk hanya sekedar lisis dinding sel. Lisis dinding sel, setelah lisis baru dikombin dengan Zimo-nya untuk presipitasi dan elusi. Jadi bisa yield-nya bisa lebih banyak. Oke, sangat menarik. Ya. Ya. Ya, kontak-kontak lah, nanti bisa diskusi. Baik, sip. Oke, sip. Ya. Yuk. Oke, makasih banyak Ibu Gaby. Saya panggil. Iya. Ibu Gaby. Salam hormat juga sama dosen-dosen biologi. Ada Bu Ju. Ada Ibu, Pak ada Ambe. Bu Enan. Ya, Ibu Enan, Bu Helmi. Oh ya, ada permintaan dari Ibu Juhria untuk filenya Kak, bisa Oh iya, filenya bisa di-share katanya. Di-share di mana ini kan? Lewat sini atau nanti account saja? Bisa di-share di sini mungkin juga nanti sepatu bisa di-download, atau kalau yang nggak sempat download nanti Bukannya kalau sudah mati nanti hilang ya? ada presensinya tadi saya share, kalau misalnya kan di situ ada alamat email, saya bisa teruskan kalau misalnya yang sempat isi presensi. Ini dikirimnya lewat mana di sini ya kan? Bisa di Lewat attach. chat. Ya, di chat. Kolom chat bisa langsung attach juga. Ini 30 MB cukup nggak? Acceptable lah, lumayan, tidak terlalu besar juga. Oke. Atau nanti saya kirimkan iklan, dan atau filenya di sebelah mana. Oke, mungkin sekarang sudah sekarang sudah hampir jam 5, sudah hampir jam 6 ya di Tohoku. Mungkin sebelum berakhir, siapa tahu kalau misalnya masih ada lagi, kalau tidak ada mungkin dari Ibu Kadep, siapa tahu mungkin ada yang mau disampaikan kepada Kak Isdar, atau mungkin pulang kolaborasinya ke depannya seperti apa. Silakan. Saya sudah berpindah lagi ya, kembali ke habitat. Ya, terima kasih banyak ya Pak Yusdar sudah berbagi ilmu. Ini kita melihatnya bukan cuma ilmu tapi untuk networking ke depan ya. Jadi kalau di sini kan ada Bapak Ibu dosen, ada adik-adik mahasiswa yang nanti akan selanjutnya akan berkiprah, berkarir ke depan. Jadi supaya bisa mengambil nilai positif dari pertemuan ini bukan cuma ilmu tapi networkingnya yang lebih penting. Nah, mungkin satu pertanyaan saya buat Pak Yusdar, kan posisinya sekarang kan di asisten profesor ya. Berarti iya, mungkin barangkali bisa nanti kami follow up untuk kerjasama ke depan. Minimal kalau misalnya kita dari departemen kan kita diharapkan untuk mengembangkan kerjasama.
ke depan. Nah, sekarang Unhas itu sementara membuat TRG, Thematic Research Group. Nah, itu Thematic Research Group itu tergantung dari bidang-bidang keahlian atau bidang kepakaran dosen, dan tentu saja karena dosen wajib melakukan penelitian, jadi itu juga bisa membuka peluang untuk kita kerjasama dengan labnya Pak Yusdar. Nanti kami akan follow up, kami kerjasama itu sudah di level mana di tingkat Unhas ya. Walaupun tadi dari pertanian, tapi ada universitas tertentu kalau misalnya sudah ada MOU itu dengan fakultas lain bisa kita tindak lanjuti dengan PKS atau IA ya, dari prodi atau dari lab boleh. Nanti kami akan tindak lanjuti. Jadi terima kasih banyak untuk ini sangat menarik ya, bicara tumbuhan ini masih sangat challenging. Ini tadi saya berharap Bu Juria bisa bertanya atau tapi malah masih ada Bu Juria ya. Jadi Bu Juria mungkin ini sebagai suatu kesempatan yang menarik untuk melakukan networking dengan pihak universitas di sana. Dan juga untuk adik-adik mahasiswa, tadi disebutkan pengalaman untuk ibu ya, atau adik ya, Nur Sehang, untuk bisa kalau ada opportunity untuk penelitian ke sana. Jadi mahasiswa juga boleh memakai, mencari sebanyak mungkin kesempatan, ada beasiswa yang tersedia, bisa untuk skripsi, bisa untuk tesis, bisa juga untuk dosen, untuk penelitian kolaborasi. Itu jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Yusda dan juga Nur Sehang ya. Selamat berdingin-dingin di bagian utara sana. Nggak terlalu utara ya. Iya, Bu, paling utara. Ya, jaga kondisi ya. Ini musim Bu. bertambah dingin ya. Kita di Makassar ini semakin panas ya. Panas terpanjang ini Oktober masih panas. Jadi kontras dengan Jepang. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau kami mau menghubungi untuk pengembangan kerjasama ataupun mungkin membantu adik-adik kita yang tertarik untuk belajar di luar, apakah itu untuk pengembangan untuk studi lanjut kah atau penelitian ataupun networking untuk kedepannya. Jadi atas nama departemen terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga di kesempatan berikut masih bisa membagi ilmu. Mungkin yang berikutnya nanti Nur Sehang ya, kalau bisa untuk berikutnya boleh berbagi ya. Kalau ada kesempatan kita bisa mengatur waktu untuk bisa juga berbagi dengan Departemen Biologi, terutama untuk mahasiswa dan pengembangan networking ke depan. Sekian Pak Ikram, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Ya, mungkin sebelum terima kasih banyak Bu atas sambutannya. Kemudian sebelum berakhir mungkin mohon izin diaktifkan kameranya kalau misalnya berkenan kita buat foto bareng. Bersama. Ya, foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Cuman sudah sisa 31 orang, tadi sampai 62 orang Bu, lumayan banyak tadi yang ikut. Semoga banyak yang terinspirasi dan termotivasi entah untuk kajian riset kerjasama ataupun hal lain. Bisa dibantu? Baik. Satu bisa mungkin sudah aktifkan konferensi. Sudah. Oh ya, ada yang tidak sempat ya. Ya silakan. Ya, smile 1, 2, 3. Halaman berikutnya ada 2 halaman ya. Halaman kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa atas waktunya. Utamanya Kak Yusdar sudah meluangkan waktunya. Selamat beristirahat bermalam Sabtu. Semoga bisa ketemu di Jepang ya. Amin, amin. Ditunggu di sini Bu, jadi hubungi saja. Buka deh ke tohoku. Ditunggu. Oke, terima kasih banyak Kak Yusdar, Bapak Ibu dosen. Makasih ya, makasih semua. Izin live ya.
Izin deh. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin saya N ya. Ya.